mulai dari sentimen domestik terlebih dahulu, Pak Ya. Edwin ya, berkaitan dengan seperti apa kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%. Seperti apa tanggapannya, Pak? Kalau saya melihat sebenarnya tugas utama Bank Indonesia itu memang di bidang moneter ya, dan instrumennya tentu mengacu kepada 3 acuan, misalnya bagaimana mengendalikan inflasi, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan moneter, dan bagaimana menjaga stabilitas rupiah. Atas 3 dasar itu maka saya menilai kebijakan Bank Sentral Indonesia untuk tidak menurunkan atau membuat suku bunga tetap di 4,75 menjadi kebijakan yang paling rasional dan paling baik saat ini. Walaupun sebenarnya kadang-kadang masyarakat masih bilang ya diturunin dong supaya dunia usaha bergerak. Tapi catatan kami paling tidak 4,75 itu adalah terendah sejak tahun 2022. 2021 pernah 3,5 ya. Dan saya rasa ternyata mungkin suku bunga itu salah satu motor penggerak ekonomi, tapi bukan satu-satunya. Ya, gitu. Baik. Tapi pandangan akan dinamika saat ini begitu ya, kan kita ketahui juga mungkin salah satu kebijakan utama BI mempertahankan suku bunga acuan kemarin ini adalah karena posisi rupiah ya berada di kisaran 16.900, semakin mendekati level psikologis 17.000 begitu. Kemudian juga kita melihat gold price ya menyentuh level 4.800, kemudian indeks harga saham gabungan all time high. Ini kan pergerakan yang cukup signifikan ya. Untuk tiap-tiap aset ataupun juga instrumen investasi begitu ya. Dari pantauan ini seperti apa sih artinya pelaku pasar melihat dinamika yang terjadi pada pasar keuangan kita? Apa yang menjadi concern utama, apa yang menjadi perhatian utama? Garis besarnya begini, garis besarnya bahwa orang melihat sekarang sudah lebih segmented ya. Jadi misalnya bagaimana menjelaskan pada saat rupiah naik suku bunga itu masih bisa rendah dan turun. Tentu karena likuiditas yang masih cukup banyak di dalam negeri, dan pada level misalnya psikologis 17.000 saya pikir sangat jelas BI menyatakan akan melakukan intervensi itu untuk menjaga supaya tidak lepas level psikologisnya kan. Yang kedua bagaimana menjelaskan bahwa IHSG itu naik all time high 9.100-an. Itu didorong untuk saham-saham yang memang kapitalisasinya besar tapi notabene itu konglomerasi dan banyak lari ke komoditis. Karena kami punya data untuk indeks acuan lain sebenarnya tidak begitu naik ya. IDX 30, LQ45, ADX 80 itu sebenarnya tidak terlalu signifikan secara persentase walaupun memang IHSG naik kira-kira 20% di tahun 2025. Jadi memang ini segmented, tidak bisa dijelaskan korelasinya langsung secara pasar, tapi mesti lihat IHSG naik karena saham konglomerasi dan karena saham-saham komoditas, saham-saham teknologi dan industri. Tetapi bahwa apakah fundamental ini bagus, kalau kita percaya LQ45 itu yang dianggap baik, ternyata growth-nya tidak terlalu bagus di sana. Baik. Tapi pantauan untuk SBN ataupun juga SRBI sendiri seperti apa sih Pak? Karena outflow kerap terjadi juga begitu ya. Nah ini seperti apa mungkin pandangannya? Ini juga aneh. Yang pertama bahwa walaupun outflow terjadi, pantauan kami bahwa rata-rata 2025 itu SBN tenor 10 tahun itu masih 6,7, tapi di Desember itu kira-kira 6,3, 6,1. Berarti sebenarnya trennya menurun kan? Kenapa? Karena likuiditas pasar juga cukup baik pada saat ini. Kita mencatat bahwa dana pihak ketiga itu naik 12%. Hal yang positif. Hal yang negatif walaupun tadi masih inline, sebenarnya pertumbuhan kredit itu di 2024 10 point something, tapi di 2025 katanya 9,69 kan? Pada saat yang sama DPK-nya naik 12, tapi pertumbuhan kreditnya 9,69. Ini mengatakan bahwa sistem intermediasi perbankan itu tidak terlalu jalan baik kan. Nah itu sampai kapan ini terjadi? Bahwa likuiditas baik dibelikan SBN suku bunga rendah, tapi pemerintah defisitnya melebar dari rencana 2,7 sekian menjadi 2,9 di realisasi 2025. Nah ini tentu yang tadi dikatakan ya, kalau kegalauan dinamika ini mesti dibaca oleh jernih. Dan saya lihat kalau ini kita bicara dari sisi dana pensiun ya, kita mesti melihat ini lebih konservatif lagi sebenarnya. Karena kita nggak lihat tren yang jelas, ini hanya dinamika kecil yang harus dilihat di smoothing untuk jangka panjang ya. Oke, nah
ketika ditarik jangka panjang nih, pantauan Anda atau mungkin perkiraan Anda, proyeksi Anda sendiri akan seperti apa sih Pak Edwin begitu? Karena balik lagi mungkin apa yang terjadi dalam waktu dekat ya, karena ini juga cukup menarik perhatian begitu ya. Sekali lagi all time high, kemudian all time low, kemudian juga pergerakan tiba-tiba menembus level psikologis baru begitu. Ini kan mungkin membuat judgement para pelaku pasar cukup clouded ya, spesifiknya dalam waktu dekat begitu. Sehingga tadi seperti yang Pak Edwin sampaikan, perlu ditarik lagi jangka panjang supaya bisa lebih clear. Lebih begitu. clear kita melihatnya ya. Betul. Nah ini seperti apa mungkin pandangan dari Pak Edwin sendiri untuk melihat dalam jangka panjang? Ini mudah-mudahan data saya tidak salah nih ya. Kalau kita tarik dari 5 tahun saja, sejak 2020 sampai 2025, IHSG itu sebenarnya kalau kita average pertumbuhannya itu 4,88%. Benar tadi 2025 sendiri itu naik 20%, tapi kalau kita tarik 5 tahun 4,88. Terus kemudian IDX 80 itu hanya 0,15. LQ45 malah negatif, Mbak. Kalau kita tarik 5 tahun, IDX 30 malah negatif. Oke, 5 tahun berarti di 2020, carrier negatif 4% 2021. ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi pertanyaan kan pilihannya apa gitu ya. Iya, untuk jangka panjang. Jangka panjang ya. Apa? Walaupun tren dari SBN ini katanya outflow, tapi kita melihat bahwa kan yieldnya turun terus. Tapi dengan yield sekarang kira-kira 6,3, 6,2, sebenarnya bagi Dapen, ini mungkin spesifik ya, tidak semua Dapen seperti ini, tapi minimal Dapen tempat kami bertugas itu melihat bahwa kita masih lebih aman kita kalau investasinya di SBN, walaupun memang tren yieldnya kita lihat sekarang masih rendah. Oke. Gitu. Oke, apakah dalam jangka waktu dekat juga ada begitu Pak tergoda mungkin untuk mengejar momentum ya di equity market seiring dengan kenaikan yang cukup signifikan begitu Pak Edwin? Rasa-rasanya tidak ya, karena tentu Dapen tidak akan melihat year to year langsung dan dinamis, tapi kita harus melihat datanya tarik ke jangka panjang. Jadi kami stick bahwa sebenarnya agak beda ya, kita bicara tadi sebelum ini kan pensiun fund di luar negeri, kita punya data yang cukup banyak di pasar saham, di equity. Tapi kalau kita melihat bahwa data yang kita punya berdasarkan pilihan stok-stok yang kita bilang fundamentalnya baik, pergerakannya itu tidak terlalu bagus. Oke. Jadi kita tetap limited, kita tetap stick saja. Kalaupun ini saya bicara dari tempat saya bekerja, kalaupun kita masuk stok itu kita biasanya pakai yang punya dividen yang cukup baik, jangka panjang. Jadi mitigasinya apa? Kalaupun nanti harga sahamnya turun atau berfluktuasi, kita minimal dapat return dari dividen yang cukup stabil. Kita cek berapa tahun ke belakang dan kita proyeksikan berapa tahun ke depan, minimal 5 tahun ke belakang dan 5 tahun ke depan. Dan itu rasanya masih cukup baik sih yieldnya. Baik. Dividen yieldnya. Pandangan Anda mungkin untuk yield SBN dan juga SRBI sendiri begitu ya, seperti apa sih di tahun 2026 outlook-nya ya? Iya, uncertainty-nya tinggi. Iya. Uncertainty-nya tinggi, tetapi begini, saya cuma mau gambarkan begini. Tadi kan DPK naik 12%, kita mengatakan bahwa likuiditas bank cukup baik. Kita juga bilang bank dengan angka menurunnya growth kredit, kita mengatakan bahwa bank itu sangat prudent kan, tapi duitnya banyak. Nah terus dibeliin kemana tuh? Iya kan? Dia kan masuk ke SBN pasti kan? Iya, atau SRBI. RSBI itu menyatakan bahwa itu bisa mengakibatkan yieldnya ini menjadi termaintain di rendah. Namun demikian defisit neraca kita yang terus melebar itu membuat kita perlu dana kan untuk defisit itu kan. Nah sehingga saya baca itu press release-nya BI gitu ya. Jadi intinya akan masuk untuk mengintervensi rupiah sambil memberi sinyal ke pasar agar SBN ini lebih menarik ya kan. Artinya mereka bilang dalam bahasa saya mungkin saya nggak bisa terus-menerus intervensi nih. Pasar mesti bantuin. Tapi kalau yieldnya rendah terus, yieldnya rendah terus tidak akan ada orang yang bantu BI nih. Nah, yieldnya mesti naik juga dong supaya kami terbantu.